Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin aku Sari Nafila, NIM K71212528, mahasiswi PGSD Kebumen FKIP UNS. Pada kesempatan kali ini aku mau jelasin ke kalian nih mengenai identitas nasional. Mulai dari pengertian identitas nasional, faktor pembentuk identitas nasional, fungsi identitas nasional, contoh identitas nasional, dan seberapa pentingkah identitas nasional itu. Untuk tahu lebih lanjut, yuk simak video berikut. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian identitas nasional. Teman-teman pasti sudah pernah mendengar pernyataan Pancasila sebagai identitas nasional Indonesia atau bendera merah putih merupakan identitas nasional Indonesia. Sebenarnya apa sih identitas nasional itu? Identitas nasional atau national identity merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Dengan kata lain, identitas nasional merupakan ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, sehingga menjadikan bangsa tersebut unik dan dengan mudah dikenali oleh dunia. Setiap ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa pasti memiliki faktor pembentuknya, tak terkecuali dengan bangsa Indonesia. Berikut merupakan faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu faktor primordial. Faktor primordial merupakan faktor bawaan yang secara alami ada dan melekat pada bangsa, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Contoh kondisi geografi dan ekologi di Indonesia yaitu wilayah kepulauan dan iklimnya tropis. Indonesia juga ada di wilayah Asia Tenggara, sehingga mempengaruhi perkembangan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua ada faktor kondisional. Faktor kondisional adalah suatu keadaan yang bisa mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Contoh faktor kondisional ini adalah sosial, politik, sejarah, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Faktor sejarah menjelaskan tentang proses terbentuknya masyarakat dan bangsa Indonesia. Identitas terjalin dari interaksi dari berbagai faktor yang berkaitan. Yang ketiga ada faktor sakral. Selain faktor primordial dan kondisional, ada faktor sakral yang membentuk identitas warga negara. Faktor sakral ini meliputi agama dan ideologi yang membentuk bangsa. Indonesia menganut ideologi Pancasila, sehingga para tokoh dan pemimpin memakai faktor ini untuk menyatukan bangsa negara. Setelah mengetahui berbagai faktor yang membentuk identitas nasional, sebenarnya apa sih fungsi dari identitas nasional itu? Yang pertama yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Identitas nasional dibentuk untuk mampu mempersatukan bangsa, terutama bangsa Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai hal seperti suku, agama, dan kebudayaan yang beragam. Oleh karena itu, identitas nasional hadir untuk menjadikan satu kesatuan perbedaan tersebut. Yang kedua, sebagai pembeda dengan negara lain. Terbentuknya identitas nasional akan menjadikan Indonesia unik dan tentunya berbeda dengan negara lain. Karena dari adanya identitas, suatu negara dapat dengan mudah dikenali oleh dunia. Semua negara tentu memiliki identitas nasional atau ciri khasnya masing-masing yang dibanggakan untuk mereka jadikan sebagai pembeda dengan negara lain. Begitu pula dengan Indonesia. Yang ketiga yaitu sebagai landasan negara Indonesia. Landasan negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan suatu identitas yang sangat dikenal dari negara Indonesia. Identitas nasional digunakan sebagai suatu panduan, pemersatu, dan juga pegangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Untuk selanjutnya yaitu sebagai nilai kualitas suatu bangsa. Identitas dari suatu negara juga dapat menunjukkan nilai jual atau kualitas dari negara tersebut. Karena dalam suatu identitas biasanya mencakup seluruh perilaku kehidupan. Suatu negara akan maju apabila ia benar-benar menunjukkan identitasnya dan tidak mengikuti budaya negara lain. Yang kelima yaitu sebagai bentuk perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi.
Tantangan yang sangat kuat di era sekarang datang dari globalisasi yang juga berasal dari perkembangan dunia internasional pada berbagai bidang, seperti permasalahan sosial budaya. Globalisasi akan terjadi mau tidak mau. Di Indonesia, dampak globalisasi sudah banyak terjadi. Ada yang mendapatkan dampak positif seperti semakin pintar dalam teknologi, ada juga yang terkena dampak negatif. Contoh dampak negatif yang banyak terjadi adalah berubahnya cara berpakaian. Maka dari itu, identitas nasional juga turut menjadi tameng dari dampak buruk era globalisasi. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu identitas nasional, faktor pembentuk identitas nasional, dan juga fungsi identitas nasional, ini saatnya kita mengetahui beberapa contoh atau bentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama yaitu Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Indonesia. Lambang ini memiliki perisai di bagian tengah. Garis hitam tebal menggambarkan Indonesia berada di garis khatulistiwa, sedangkan perisai di dada burung Garuda adalah lambang kelima sila Pancasila. Yang kedua yaitu bendera negara Indonesia, yaitu Sangsaka Merah Putih. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa persatuan. Melalui Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa nasional. Yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara Indonesia. Semboyan negara ini mengacu pada masyarakat Indonesia yang beragam. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang kelima yaitu lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II, kemudian menjadi lagu kenegaraan dan kebangsaan. Itulah beberapa bentuk identitas nasional Indonesia. Teman-teman, tahu nggak sih seberapa pentingkah identitas nasional itu bagi suatu bangsa? Seberapa pentingnya ya? Identitas nasional bagi suatu bangsa itu sangat penting, karena dengan adanya identitas nasional, maka Indonesia akan semakin dikenal dunia, dapat mempersatukan bangsa dan negara, serta memunculkan rasa saling hormat dan pengertian, sehingga tidak ada perbedaan antar negara. Kedudukan yang sejarah ini karena setiap negara mengakui kedaulatan negara lain. Demikian penjelasan mengenai identitas nasional. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita dapat menjaga identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, agar nanti dan seterusnya dapat menjadi ciri khas yang melekat pada bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.